Kemudian kalau kita melihat hadis Rasulullah, jika sesuatu yang pegang urusannya itu bukan pada ahlinya, fangtadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, kullu ya'mal ala syakilatih. Kalau dalam bahasa asingnya, right man on the right place, right man on the right job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Kami sapa kembali dengan berita politiknya ya. Baru-baru ini kita telah melihat dan menyaksikan bahwa Deddy Corbuzier telah diangkat menjadi staf sus Menhan ya. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga melihat bahwa Raffi Ahmad dijadikan kalau tidak salah wakil menteri ya. Kita di negara demokrasi ini kalau boleh kita mengkritisi ya, bahwa bukti dua orang ini adalah bukti kedekatan seseorang pada kekuasaan, bukan karena meritokrasi, bukan karena keahlian. Sungguh sangat kita sayangkan karena banyak orang beretorika, pemimpin di negeri ini menginginkan bahwasanya pengen pemerintahan itu pemerintahan yang legitimate, kemudian yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun dalam perekrutan para pejabatnya, saya kira ini agak menciderai ya dengan semangat pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kita tahu Deddy Corbuzier, bukan kita merendahkan ya, akan tetapi kita tahu bahwa Deddy Corbuzier adalah seorang influencer dan seorang yang dekat dengan Pak Prabowo banget. Kemudian Raffi Ahmad juga ya. Artinya kita tidak memberikan nilai-nilai keadilan pada masyarakat. Nilai keadilan pada masyarakat itu harusnya siapapun warga negara Indonesia ini berhak menjadi pejabat asal berdasarkan meritokrasi, berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh pribadi calon pejabat itu. Ya ada jenjang karir dan lain sebagainya. Tapi sungguh sangat disayangkan di era Pak Prabowo justru sangat telanjang banget bahwa membuktikan kedekatan dengan seorang pejabat, membuktikan dengan dekatnya dengan kekuasaan itu bisa menjadi seorang pejabat. Sungguh ini sangat menyakiti kita yang menginginkan bahwa pemerintah ini harus pemerintah yang accountable ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita itu hasud atau apa, tapi ini negara demokrasi. Kemudian kalau kita melihat hadis Rasulullah, jika sesuatu yang pegang urusannya itu bukan pada ahlinya, fangtadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, kullu ya'mal ala syakilatih. Kalau dalam bahasa asingnya, right man on the right place, right man on the right job. Seperti itu ya. Jadi kita kritisi karena di negara demokrasi, jangan sampai di negara demokrasi ada kritikan-kritikan yang membangun ini dianggap kebencian ya. Karena kita semuanya punya kewajiban bayar pajak dan kita semuanya punya pertanggungjawaban taatan kepada pemerintah yang ada saat ini, dan siapapun pemerintahnya itu kita mentaati. Akan tetapi karena kita punya kewajiban kepada negara, kita juga punya hak, yaitu hak mengkritisi para pejabat-pejabat yang dilantik oleh negara yang akan menikmati sarana dan prasarana negara. Oleh karena itu, tolonglah ya para pemangku jabatan di negeri ini, Mbok Yoa ya, saya ingat pesannya Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, atau yang kita kenal Gusmus. Jika sesuatu itu diamanahkan kepadamu dan kamu tidak mampu, maka tolaklah. Karena itu akan menjadi dosa. Dan jika kamu memang mampu dan itu ada meritokrasinya kamu di situ, ada keahlian kamu di situ, kemudian kamu diamanati, kamu tidak mau, ya kamu dosa. Artinya apa? Artinya kita semuanya ada pertanggungjawaban. Dan apabila kita mampu, ya kita laksanakan. Kalau tidak mampu, ya jangan kita laksanakan. Jangan kita terima amanat itu. Karena ini sangat berbahaya.
Satu, menggunakan sarana prasarana negara. Yang kedua, kita sebagai orang beriman akan ada pertanggungjawaban. Kita punya semangat KKN, punya semangat anti KKN, mohon maaf ya. Kita punya semangat anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini menunjukkan bahwa ada kegiatan nepotisme di dalam perekrutan pejabat-pejabat yang disinyalir ada ketidakadaan meritokrasi pada pribadi orang yang akan menjabat dalam jabatan tertentu. Saya kira kritikan saat ini saya sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami dan mari kita semangat bernegara dengan mengedepankan kepentingan umum, jangan mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan. Utamakan kepentingan umum, jadilah pelayan masyarakat, jangan selalu minta dilayani. Sedikitkan retorika, tapi bagaimana mempraktekkan realita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.